Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya tentang graf ya. Di awal kuliah dulu pernah saya sama sekelas tentang graf ya. Masih ingat? Lupa? Ya, sudah saya ingatkan lagi. Jadi graf itu apa? Atau dipakai buat apa? Graf itu dipakai untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tadi. Contohnya misalkan kalau di sini graf itu dipakai untuk merepresentasikan data kota-kota yang ada di Jawa Tengah, terus ada jalur-jalur. Jalur itu adalah jalan. Tapi graf bisa digunakan untuk representasi yang lain, banyak ya, tidak hanya kota. Misalkan untuk area gitu ya, untuk pewarnaan. Yang jelas ada titik, terus titik tadi dihubungkan gitu ya, ada hubungannya. Atau misalnya titik-titik yang punya kesamaan. Ataupun apapun gitu ya, objek terus hubungan antar objek. Ini contohnya ada sebuah kota yang ada di Jawa Tengah, terus ada jalur-jalurnya, misalkan dari Salatiga ke Boyolali, Boyolali ke Magelang, dan seterusnya. Nah, sementara graf itu dulu pas di awal saya pernah jelaskan, graf itu sebenarnya sudah agak lama. Dia mulai ada itu sekitar 1730-an. Pernah kan? Iya. Pernah saya buat, saya minta pertanyaan. Ada sebuah kota namanya Königsberg. Apakah mungkin misalkan kita melewati satu buah jembatan tepat satu kali gitu ya? Ketika ini adalah jalur sungai, A, B, C, sama E adalah daratan. Jadi kalau misalkan dari B, semua jembatannya dilewati sekali, terus kembali lagi ke B. Gitu ya. Semua jembatan harus dilewati tapi harus satu kali saja. Apakah mungkin gitu ya? Nah, waktu itu jawabannya mungkin apa tidak? Nah, untuk kasus yang ini tidak mungkin. Tidak mungkin semua dilewati, tapi lewati jembatannya hanya satu kali. Nah, di dalam graf ini ada dua hal yang utama, yaitu simpul ini sama sisi. Simpul itu kalau di gambar ini adalah sebuah daratan. Sisi adalah apa namanya? Jembatan. Simpul adalah titik, sisi adalah jembatan. Jadi simpul atau istilahnya vertex sama sisi atau edge. Nah, jembatan ini kalau diilustrasikan ke dalam sebuah graf, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah titik tadi, daratannya, ini daratan, ini daratan, ini daratan. Berarti titiknya ada A, B, C, dan D. Ada 4 titik. Jembatannya adalah sisinya. Jembatannya ada berapa? Ada berapa ini? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah jembatan. Jadi graf yang aktualnya adalah sebuah ini. Kalau dalam kasus ini ya aktualnya sebuah kasus sungai sama jembatan. Kalau direpresentasikan dalam sebuah graf, bentuknya yang sebelah kanan ini. Daratannya adalah titik-titiknya tadi. Nah, sementara definisi dari graf sendiri itu tadi, graf itu ada vertex sama edge. Himpunan yang merupakan titik-titik tadi atau simbol-simbol tadi, dan edge. Edge adalah sisinya atau jembatan. Himpunan titik-titik dan jembatan atau himpunan daratan-daratan tadi, titik-titik di daratan sama jembatannya. Titik-titik tadi berupa V1, V2 dan seterusnya. Jembatannya bisa jembatan 1, jembatan 2, atau jembatan bisa dikasih nama jembatan yang menghubungkan titik A dengan B, B dengan C, dan seterusnya. Itu ya. Jadi graf itu himpunan vertex sama edge. Oke, ini contoh sebuah graf. Ada 3 buah graf maksud saya. Graf 1, 2, dan ketiga.
Graf 1, 2, 3. Nah, graf yang paling kiri ini adalah graf yang dinamakan graf yang sederhana. Graf yang kedua dinamakan graf ganda. Graf yang di sini dikatakan dia sebagai graf semu. Sederhana karena titik-titiknya, jembatan yang menghubungkan antara titik tadi hanya ada satu. Ini satu jembatan, satu gitu ya. Nah, kalau yang ganda itu ini ada double, jembatannya jembatan berganda. Kalau yang semu itu ada namanya loop atau bahasanya cincin atau kalang. Dari titik tadi kembali lagi ke titik tadi ya. Dinamakan sebagai graf semu. Terus kalau kita tinjau tadi, graf tadi kan himpunan V sama E. Pada G1 ini, V-nya siapa? V-nya 1, 2, 3, dan 4. E-nya siapa? E-nya adalah titik-titik yang menghubungkan ini. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Itu E-nya. Himpunan jembatannya, himpunan sisinya, itu adalah E. Kalau G2 cuma V-nya juga sama. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang beda E-nya. E-nya di sini. Ada 1, 2, ada 1, 3 gitu ya. 1, 3-nya ada 2 kali misalkan. Karena jembatannya memang ada 2. Nama jembatannya juga beda gitu ya. Gitu. Bisa jadi E itu disebut sebagai titik dari mana ke mana atau disebut sebagai namanya. Misalkan 1 dan 2 disebut sebagai E1. 1 dan 3 ada yang E3, ada yang E4. 2, 3 disebut sebagai E2 dan seterusnya. Ini ya. Begitu juga yang G ya. Yang G3 ini sama, himpunan vertex-nya ada, karena ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4 juga. Yang membedakan jumlah edge-nya, jembatannya. Itu. Ini ya. Sudah jelas? Ada yang masih mau dipahami? Titik ya, memang titik ya. Sisi itu yang menghubungkan antar titik tadi ya. Titik itu disebut sebagai vertex atau simbolnya V. Jembatan tadi atau jembatan tadi atau sisi tadi disebut sebagai edge. Vertex sama titik itu sama atau simpul. Seperti itu ya. Oke, nanti ada contoh latihan lah buat ini, buat ngasan. Nah, ini penjelasan yang tadi sama juga. Graf sederhana, graf ganda, dan graf semu. Sederhana itu ya antar titik hanya satu jalur. Kalau ganda ada 2 titik yang dihubungkan oleh 2 jalur gitu ya. Kalau semu ada ininya. Apa namanya? Ya, gelang atau kalang atau loop. Atau ada yang juga menggunakan cincin, lingkaran gitu ya. Oke, ini. Nah, jenis-jenis graf tadi, kan tadi ada yang sederhana, ada yang ganda, ada yang semu. Nah, di samping itu ada juga graf yang selain sederhana, ada juga yang tidak sederhana. Tidak sederhana itu tadi ya, kalau graf sederhana sisi jembatannya masing-masing satu. Kalau yang tak sederhana itu jembatannya tadi antara 2 titik bisa lebih dari 1. Atau dikatakan sebagai graf yang tak sederhana atau unsimple graph. Nah, graf juga ditinjau dari arahnya. Kita bisa bagi 2. Graf yang tidak berarah, yang satunya graf yang berarah. Tidak berarah itu gimana? Ya tadi ya, tidak ada anak panahnya. Dari mana ke mana? Ibaratnya kalau jalan itu jalannya emang 2 arah. Tidak ada arahnya. Ya ke sana sini boleh gitu ya. Kalau graf yang berarah ya jalan itu ada separatornya. Misalkan arah yang ke barat sama ke timur itu dipisah. Kayak ring road itu kan itu
dua arah. Gitu ya. Jadi misalkan kita mau dari jalan Kaliurang mau ke sini ya. Ya lewatnya sebelah sana ya, nggak bisa lewat sini kan? Nggak bisa yang lewat sebelah selatan kan? Karena arahnya beda. Oke, ada dua jenis graf berarah dan tidak berarah. Nah, kalau yang berarah, contohnya seperti ini, ada anak panahnya. Dari mana ke mana gitu ya. Misalkan ini 4 ke 3, ini 3 ke 1, ini 2 ke 3, dan seterusnya. Kalau yang tidak ada arahnya tadi yang seperti ini, garis saja, memang tidak ada anak panahnya kemana. Kalau yang ini ada arahnya, atau dikatakan sebagai graf yang berarah. Nah, berarah tadi bisa juga berarah itu ganda. Gandanya bagaimana? Ya, pada arah tertentu itu arah sisinya lebih dari 1. Misalkan ini ya, 3 ke 4. Itu arah yang keempat ketiga itu ada 2, ini dan ini misalkan. Dia dikatakan sebagai graf ganda yang berarah. Kalau ini belum ganda, karena arahnya beda. Satu ke sini, satu ke sana gitu ya. Oke, ini secara kesimpulan tadi ya, graf ada yang sederhana, ada yang ganda, semu, berarah, dan graf ganda yang berarah. Sederhana tadi sisinya tidak berarah, sisi gandanya tidak ada, sisi gelang tidak boleh. Kalau yang ganda tadi tidak berarah, tapi sisi ganda ada, semunya nggak ada. Kalau yang semu tadi ada ganda dan ada arahnya. Yang graf berarah memang ada arahnya, sisi ganda tidak ada, gelang juga tidak boleh. Gelang bisa jadi ada ya, boleh kan ya, boleh nggak, boleh tidak ya. Ini boleh tidak, boleh ada, boleh tidak. Tapi yang jadi kata kuncinya di sini. Oke, ini ya resumenya. Nah, contoh penerapan dari graf itu banyak ya. Mungkin yang sebelah kiri ini pernah ketemu. Apa ini namanya? Simbol apa? Resistor. Ini ada resistor yang dia variabel misalkan. Contoh dalam rangkaian listrik. Nah, ini direpresentasikan dalam graf, bisa dalam bentuk yang sebelah kanan gitu ya. Atau ada misalkan ketemu kimia gitu ya. Rumus kimia gitu ya. Itu kan bentuknya mirip dengan graf. Atau ada transaksi pada basis data yang terpusat. Misalkan ada banyak transaksi, transaksinya harus menunggu misalkan. T0 itu nunggu T1, T1 nunggu T2 misalkan. T2 nunggu T1, T1 nunggu T3 dan seterusnya. Atau pada sebuah pengujian program. Oke, atau contoh juga yang lain pada mesin vending mesin atau mesin jaja. Mesin vending mesin apa? Mesin apa? Ya, mesin yang bisa ya makan uang ya. Mesin yang makan uang nanti ngeluarin makanan atau ngeluarin apa gitu ya. Kita beli, masukkan koin misalkan atau masukkan kertas, uang kertas, nanti keluar minuman, keluar makanan gitu ya. Kalau lebih ya nanti kasih kembalian kan gitu. Misalkan harganya 5.000, kita ngasih uang 10.000 ya, harusnya kembali 5.000 gitu ya. Itu namanya vending mesin. Jadi kalau ngasih berapa, kembalinya berapa. Ini sebagai penerapannya teori graf dan teori otomata. Nah, di dalam graf itu ada banyak sekali istilah. Di antaranya adalah ini ya, ketetanggaan atau bahasanya adalah adjacent. Tetangga itu kalau apa? Kalau bersebelahan dan ada sisi yang menghubungkan. Jadi misalkan ini, 1 tetangganya siapa? Tetangganya 2 dan 3. 1 dan 4 tetangga bukan? Bukan, karena tidak ada jalur dari 1 ke 4 gitu ya.
2 dan 3 adalah tetangga. 3 dan 4 juga tetangga. Misalkan ini. 1 dan 2 tetangga, 1 dan 3 juga tetangga. Tetangganya 3 yang graf ketiga ini adalah 4, 1 dan 2. 5 punya tetangga apa tidak? Tidak. 5 tidak punya tetangga. Nah, titik yang tidak punya tetangga sama sekali itu dikatakan sebagai titik atau simpul yang terpencil. Gitu ya. Tidak punya tetangga. Ini ya, terkucilkan. Gitu ya, tidak punya tetangga. Nah, selain tetangga tadi graf itu ada namanya bersisian atau insidensi. Jadi E akan bersisian antara simpul PJ. E bersisian dengan simpul PK. Gitu. Jadi sebuah sisi E antara titik V dan VJ dan VK. Jadi sisi 2 dan 3 misalkan di sini ya. Sisi 2 dan 3 itu bersisian antara 2 dan 3 gitu ya. 2 dan 4 bersisian 2 dan 4. Sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan 4 gitu ya. 1 dan 2 tidak bersisian dengan 4 gitu ya. Nah, 2 dan 4 ya bersisian 2 dan 4. Itu. Jadi sisian tadi terkait dengan tetangga ya. Sisi yang menghubungkan dua titik. Jadi yang saya katakan, kalau dia nggak punya tetangga sama sekali ya, dikatakan sebagai simpul yang terpencil. Atau bahasanya adalah isolated vertex. Ini adalah simpul yang terpencil. G2 punya simpul terpencil apa enggak? Enggak ada. G1 juga tidak punya simpul yang terpencil. Yang punya simpul terpencil adalah G3. Ini graf 1, graf 2, dan graf ketiga. Graf ketiga lah yang punya simpul terpencil. Simpul berapa? Simpul 5. Titik 5 ya. Kenapa? Karena tidak punya tetangga. Nah, bagaimana jika semua titiknya itu tidak punya tetangga ya? Misalkan ada sebuah graf, ada 5 titik tadi, tidak punya tetangga sama sekali. Atau dengan kata lain, itu tidak ada sisinya sama sekali. Nah, ini dikatakan sebagai graf kosong atau null graph atau empty graph. Tetapi masih disebut sebagai graf juga. Hanya saja sisinya tidak ada, tidak punya tetangga gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini ya. Jadi graf yang sisinya merupakan himpunan kosong. Mulai dari N1, N2, N3, dan sampai dengan N yang ke-5. Nah, terus yang berikutnya, graf itu juga punya namanya derajat atau degree. Degree itu apa? Degree atau derajat adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dihitungnya pada sebuah simpul. Misalkan pada gambar G1. G1 di sini, titik 1 itu simpul 1 ini, derajatnya berapa? Derajatnya adalah 2. Simpul 1 derajatnya 2. Yaitu yang menghubungkan 1 ke 2 dan 1 ke 3. Nah, derajat pada simpul 1 sama dengan derajat sama simpul ke 4 ya. Sama dengan 2 juga. Derajat 3 sama dengan D2 sama dengan D2 sama dengan 1, 2, 3. D3 sama dengan 1, 2, 3 juga. Hitung aja ada berapa? Sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Maka derajatnya 3 gitu ya. Ini pada contoh G1. Kalau G2,
derajat 1 ada berapa? D1 sama dengan 2. 2 apa 3? 1, 2, 3. Ya, 3. D2 ada berapa? 3 juga. D3? 1, 2, 3, 4. Itu ya. Itu. Jadi ada berapa sisi ya yang keluar atau terhubung dengan titik tadi gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Gitu ya. 1, 2, 3, 4. Ya meskipun ini loop ya. Ya loop kan ya pasti ada ujung sama pangkalnya ya. Hitung aja ujungnya 1, pangkalnya 1 gitu ya. Jadi 2. Nih, yang G3 derajat 1 sama dengan berapa ini? 2 ini? 2. Berapa ini? Derajat 4? 1. Derajat 5? 0 ya. Nah, derajat ini kalau masing-masing derajat titik tadi kita hubungkan itu disebut sebagai derajat total. Total derajat. Nah, total derajat itu pasti genap. Dan total derajat sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Total derajat sama dengan 2 kali jumlah sisinya. Misalnya di sini ya, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Total derajatnya ada sama dengan 10. 3 tambah 3, 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3. 3 tambah 3, 6. Tambah 2, 8 tambah 2, 10 gitu ya. Ini juga sama. 3 tambah 3 tambah 4. Berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Harusnya total derajatnya sama dengan berapa total derajatnya? 8. 1, 2, 3, 4. Sisinya kan 4 ya. 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Berapa? 8. Ya. Ini ya. Jadi derajat totalnya 2 kali. Nah, di dalam derajat, nanti derajat itu bagaimana kalau grafnya itu berarah. Kalau grafnya berarah, ya derajatnya akan ada 2 jenis. Yaitu derajat masuk dan derajat yang keluar. Atau derajat in dan derajat out. Lihat saja yang masuk berapa, yang keluar berapa. Totalnya yaitu derajat in dan derajat out. Contohnya seperti ini. 1. Titik 1. Yang masuk berapa? Yang masuk ada 2. Maka DI-nya 2. Yang keluar berapa? 1. DO-nya 1. Titik 2 misalkan. Yang masuk berapa? Yang masuk 2. Yang keluar 3. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi lihatlah yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kalau masuk dikatakan sebagai derajat in, kalau keluar dikatakan sebagai derajat out. Nah, derajat pada simbol tadi ya, derajat in-nya tambah derajat out-nya gitu. Misalkan ini, total derajat di titik ini ada 3. Di titik ini ada berapa? Titik 2 ada berapa total derajatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, total tadi ya. Ini yang saya jelaskan tadi. Jumlah derajat total dalam graf adalah 2 kali jumlah sisinya. Misalkan sisinya 5, total derajatnya ya 2 kali 5. Sisinya 10, total derajatnya 2 kali 10 dan seterusnya. Nah, ini contoh. Diketahui sebuah graf itu dengan 5 buah simbol. Dapatkah kita menggambar jika masing-masing derajat simbol adalah 2, 3, 1, 1, 2. Yang kedua, derajat simbolnya adalah 2, 3, 4,
2, 3, 3, dan 4. 4. Nah, tadi, untuk ngeceknya pertama dijumlahkan dulu. Kalau jumlahnya ganjil, tidak bisa digambarkan ya, karena jumlahnya pasti genap kan. Ini jumlahnya ganjil, berarti yang nomor A ini tidak mungkin digambarkan. Karena total derajatnya ganjil. Yang nomor B dijumlahkan 16. Oh, mungkin. Nah, sisinya ada berapa kalau 16? Total sisinya 8 kan? Iya kan? 16 dibagi 2. Nah, terus gambarnya kayak apa? Bisa seperti ini, bisa juga ya gambar yang lain. Intinya, kalau digambarkan misalkan ini 2 itu ini 3, oh ini 3 lagi, oh ini 3 lagi, oh ini 4 ya, ini 2, 3, ini 4, ini 4 gitu ya. Jadi gambarnya seperti ini, contohnya. Jadi dihitung aja, oh 2, ini 2 sisi, atau 2 derajatnya 2, ini derajatnya berapa ini tadi? 3, ini 3, ini 4, ini 4. Nah, ini sesuai. Nah, untuk latihan aja di kelas. Untuk latihan di kelas, ini sudah ada jawabannya sebenarnya. Tinggal digambarkan. Graf dengan 5 buah simpul. Bisakah digambarkan ya jika masing-masing derajatnya ini? Tadi dicek ya, ini genap, berarti bisa ya. Ini 2, 2, 3, 3, 3, kalau dijumlahkan 13, ganjil, berarti tidak bisa. Nah, teman-teman coba gambarkan ya, grafnya kayak apa kira-kira? Grafnya mau kayak apa? Tadi saya bilang grafnya bisa jadi beda-beda. Oke, untuk soal ini, solusinya sebenarnya banyak ya. Gambar saya mungkin akan beda dengan teman-teman ya. Misalkan, solusinya misalkan ini ya. Ini 2, 2, 3, 3, 2 ya. 2, 2, 3, 3, 2. Atau bisa jadi seperti ini. 2, 2, 3, 3, 2 ya. Jadi gambarnya bisa beragam sih ya. Terserah mau seperti apa. Misalkan ini tarik keluar, seret jadi ke sini ya. Atau ini tarik sini ya. Ya terserah. Jadi kalau ibaratnya gini ya. Gambarnya bisa jadi beragam. Ibaratnya segitiga gini ya, segitiga mau ditarik sana ke sini ya. Yang penting titiknya 3 kan gitu ya. Oke, itu ya. Salah satu solusinya ini atau yang lain. Bisa dibuat yang lain. Nah, di dalam graf itu ada namanya pad atau lintasan. Lintasan ini apa? Lintasan ini adalah jalur yang menghubungkan dari titik misalkan A ke B atau ke C misalkan, A, B, C. Berarti lintasannya dikatakan sebagai lintasan A, B, C. Tidak harus semua titiknya. Jadi misalnya lintasan 1, 2, 4, 3. Artinya lintasan ini akan melewati sisi 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Misalkan ini ya. 1, 2, 2, 4, dan 4, 3. Atau lintasannya 1, 2, 4. Nah, lintasannya 1, 2, 4, maka 1, 2, 3, 4. Jalur 1, 2, 4 misalkan. 1, 2, dan 2, 4. Kita bisa menentukan, atau kalau di dalam kenyataannya lintasannya itu bisa beragam. Jalur yang dilewati, ya tadi, yang dilewati adalah kalau 1, 3, 4, maka sisinya 1, 3, 3, 4. Gitu ya. Nah, beda graf nanti lintasannya juga bisa jadi beda. Ini yang dimaksud lintasan. Sebagian, atau bisa juga semuanya. Semua titiknya terlewati ya. Tapi lintasan itu lebih, ini maksudnya titik-titik aja, tidak harus semuanya.
Nah, selain lintasan ada namanya sirkuit. Sirkuit atau cycle ya. Sirkuit itu artinya lintasannya itu tertutup. Sirkuit balap. Balap motor GP. Ujung start sama finish kan tertutup ya. Jadi startnya di situ, nanti finishnya di situ ya. Pokoknya lingkaran gitu ya, membentuk sebuah jalur yang tertutup. Tidak harus lingkaran sih, jalurnya tertutup. Nah, sirkuit juga sama. Sirkuit di dalam graf ini dari titik 1 misalkan kembali lagi ke 1. Atau 2 kembali lagi ke 2. Misalkan nih, 1 kembali lagi ke 1. 1, 3, 4, 2, 1. Atau 1, 2, 4, 3, 1 gitu ya. Tapi bisa juga misalkan 2, 3, 1, 2. Atau 2, 3, 4, 2. Gitu. Jadi kalau dilihat graf ini, itu ada berapa sirkuit ini? 1, 2, dan 3 kan ya? Ya enggak? Yang atas ini, segitiga atas itu satu sirkuit, segitiga yang bawah satu sirkuit. Dan kotak apa namanya? Kotak yang di sini, yang sisi 4 ini juga satu sirkuit. Kalau ini ada berapa sirkuit? 1, 2, 3. 3 ya? 3. Kalau ini sirkuitnya ada 1. Gitu ya, 1 sirkuit. Nah, terus ada istilah lagi connected. Connected itu apa? Terhubung ya. Kalau nggak connect nggak bisa browsing ya. Connected kan? Connected itu penting. Jadi graf kalau nggak connect ya, artinya grafnya tadi sebenarnya terpisah. Kalau connect ya jadi sebuah graf. Misalkan ini sama ini. Ini sebenarnya ada dua buah graf. Graf 1 dan graf 2 itu nggak connect, nggak nyambung. Kalau pengen disambungkan ya ambil satu garis saja. Misalkan dari 2 ke 5 atau dari 5 ke 4. Nanti akhirnya connect. Kalau seperti ini tidak connect gitu ya. Nggak connect itu nggak nyambung. Nggak ada sambungannya, tidak ada sisi yang menghubungkan. Atau bahasanya ya disconnect. Oke, yang lain tentang connect tadi ada namanya, kalau graf yang berarah itu ada yang dikatakan dia graf yang terhubung kuat atau graf yang terhubung lemah. Kalau kuat itu sisi terhubungnya ada 2 gini ya. Kalau lemah ya 1 saja. Misalkan di sini. Ini ada berapa titik ini? 3 titik ya. 3 sisi. 3 titik. Maksudnya 3 titik sisinya ada 4. Dan kuat. Kalau ini titiknya ada 4. Nah, sisinya tidak kuat atau sisinya lemah. Karena 2, 3, 4, dan 24 hanya terhubung dengan satu sisi saja. Kalau ini terhubungnya dengan dua sisi. Maka dikatakan sebagai graf yang terhubung kuat. Oke. Yang berikutnya adalah upagraf. Upa itu kalau dalam bahasanya sebenarnya dia sub. Sub itu apa? Bagian. Sub. Bukan sob ya. Sub. Sub itu bagian. Bagian dari graf. Bagian itu ya bisa sebagian, bisa juga semuanya ya. Sebagian. Kalau komplement apa? Istilah komplement kemarin? Komplement itu kan lawannya, selain. Kalau 0 ya selain 0 ya. Kalau 1 selain 1 gitu kan. Nah, sama juga. Graf, ini contoh grafnya.
graf ini kita bisa cari upah grafnya. Ini salah satunya saja. Salah satu upah grafnya adalah ini. 1, diambil titik 1, 2, 3, dan 5. Diambil sisi-sisinya yang ini. Ini salah satu contoh upah grafnya. Kalau upah grafnya seperti ini, maka komplemennya ini. Komplemen dari upah graf adalah ini. Upah graf ditambah komplemen jadi graf gitu ya. Bayangkan ya, ini diboyong ke sini ya. Yang kanan 1 disambungkan ke 1, 3 sambungan ke 3, dan 5 sambungan ke 5. Kan sama ya? Ya enggak? Sudah kebayang belum? 1 nyambung ke 1, 3 ke 3, 5 ke 5. Bentuknya sama enggak? Sama. Nah, kalau bentuknya sama berarti ini komplemennya sebelah. Atau kalau ini upah grafnya, nanti ini komplemennya. Gitu ya. Kalau ini upah grafnya, ini komplemennya. Dibalik aja. Intinya kalau upah graf ditambah komplemen sama dengan graf aslinya gitu ya. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Tadi ya. Oke, ini contoh graf ya. Graf ini ada graf atau komponen graf adalah jumlah maksimal upah graf yang terhubung ke dalam G. Ini contoh graf. Ada contoh-contoh graf di sini. Sini graf ini memiliki 4 buah komponen. Komponen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, masing-masing ini berupa graf juga gitu ya. Ini komponen graf. Nah, pada graf yang berarah, komponen yang graf tadi itu komponen yang terhubung kuat atau strong connected adalah jumlah upah graf yang terhubung kuat. Misalkan ini 2 buah komponen, ini dan ini. Ini satu mana? Nah, di dalam graf yang lain itu ada namanya spanning subgraph. Spanning subgraph itu sebenarnya bagian dari graf, tetapi apa? Tetapi apa? Mengandung semua simbol-simbol yang ada. Jadi ini grafnya. Yang paling kiri ini adalah grafnya. Ini adalah upah graf rentang atau bahasanya spanning graph. Kenapa? Karena titik-titiknya ada. Sini ada 1, ada 1, 2 ada 2, 4 ada 4, 5 ada 5, dan 3 ada 3. Kalau ini apa ini? Ini sirkuit ya. Tetapi atau sirkuit atau upah graf. Tetapi bukan upah graf rentang. Atau bukan spanning subgraph. Karena apa? Karena ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan 5 tidak ada gitu ya. Nah, tapi sisinya itu adalah sisi yang sudah ada di sini, bukan membuat sisi baru. Jadi misalkan ini saya tambahi ya 25 ya. Saya tambahkan sini ya. Karena di sini nggak ada ya, maka ini jadi salah kan. Jadi sisi yang ada memang sisi yang ada bawaan dari graf aslinya. Oke, untuk latihan yang kedua ini ya. Pertama, ini ada satu dulu, ada satu di depan. Buat sebuah graf minimal dengan 5 simbol ya. Ini ya. Soalnya buatlah sebuah graf minimal Oke, soalnya seperti ini. Buatlah sebuah graf dengan minimal 5 buah simbol ya.
5 kayak tadi ya, ganti aja 6 lah. 6 buah simbol. Terus buatlah satu buah upagraf dan komplemennya, buatlah upagraf rentang atau spanning tree tadi. Yang keempat buatlah lintasan. Kelima buatlah satu buah sirkuit.